Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan pembelajaran biologi SMA kelas 10 semester 1. Di pertemuan ini kita akan berdiskusi tentang keanekaragaman hayati di topik manfaat dan pelestarian keanekaragaman hayati. Berbagai macam makhluk hidup di permukaan bumi memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Di sini dicantumkan ada 6 manfaat utama keanekaragaman hayati bagi kehidupan manusia. Yang pertama sebagai sumber pangan atau makanan, yang kedua sumber obat-obatan, bahan kosmetik, sumber sandang, sumber papan, dan sebagai pendukung aspek budaya. Oke anak-anak, ini adalah gambar berbagai macam makanan yang berfungsi sebagai sumber karbohidrat atau makanan pokok. Ada padi, ketela pohon, ketela rambat, gandum, kemudian sagu, kemudian pisang, jagung, dan lain sebagainya. Setiap kawasan di permukaan bumi biasanya memiliki makanan pokok yang khas. Selain itu, ada juga beberapa jenis makanan yang berfungsi sebagai supplier vitamin maupun mineral yang biasanya berupa buah dan sayur. Ada sirsak, jeluk bali, rambutan, durian, dan lain sebagainya. Ini adalah juga contoh berbagai jenis makhluk hidup yang berfungsi sebagai bahan makanan, yaitu sebagai sumber protein. Ini kalian pasti sudah mengenal sebagian besar, yaitu kelompok daging dan kacang-kacangan. Ya, ada sapi, kambing, kelinci Jawa, burung, ayam, ikan bandeng, ikan lele, dan lain sebagainya. Biasanya anak-anak punya lauk kesukaan. Ini kalau dalam menu makanan akan dimasak sebagai lauk. Ya, berbagai jenis makhluk hidup juga dimanfaatkan untuk obat, anak-anak. Misalnya, buah merah atau Pandanus conoideus ini buah endemik dari Papua. Banyak dimanfaatkan untuk obat bagi penyakit kolesterol atau obat yang lain. Kemudian ada mengkudu atau pace, ini bisa untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Kina sebagai obat malaria, madu dari lebah ini punya banyak khasiat untuk meningkatkan stamina atau menambah daya tahan tubuh. Kemudian ular, beberapa bisa ular digunakan untuk mengobati racun tertentu. Jadi racun diobati dengan menggunakan racun. Sirih banyak dikenal sebagai antiseptik, ya, pembunuh kuman. Kemudian jahe banyak dimanfaatkan untuk menghangatkan tubuh. Kunyit untuk mengurangi peradangan. Kencur sering dimanfaatkan sebagai obat batuk, terutama pada anak-anak. Dan jeruk nipis dan jeruk lemon saat ini sedang populer ya, sebagai supplier vitamin C, bagus untuk peningkatan daya tahan tubuh dan penurunan kadar kolesterol dan lemak di dalam darah. Selain itu, keanekaragaman hayati juga bisa bermanfaat sebagai bahan kosmetik. Ya, ini untuk anak-anak putri yang suka menerapkan masker untuk wajahnya, ada berbagai macam bahan, alpukat, tomat, timun, stroberi, lidah buaya itu bisa dimanfaatkan sebagai masker untuk perawatan wajah. Selain itu, beberapa jenis tumbuhan dimanfaatkan untuk pembuatan parfum, mawar, melati, cendana. Cendana ini khas daerah Wallacea ya anak-anak, kenanga, dan kemuning. Kemudian untuk perawatan rambut ada urang-aring, tanaman mangkokan, pandan, minyak kelapa, dan lidah buaya. Ini bengkoang dan lain-lain, ini adalah tadi bahan untuk perawatan wajah. Ini adalah contoh gambar tumbuhan cendana. Ini merupakan tumbuhan endemik kawasan Wallacea dan sudah terancam punah anak-anak karena banyaknya dieksploitasi karena tingginya permintaan pasar. Ini adalah tanaman urang-aring yang tadi digunakan untuk perawatan rambut ya. Ini tumbuhan kemuning yang baunya wangi, banyak dimanfaatkan untuk pembuatan parfum, juga sebagai tanaman hias juga sebenarnya. Ya, berikutnya adalah manfaat keanekaragaman hayati sebagai bahan sandang. Sebagai bahan sandang, beberapa macam serat
banyak dimanfaatkan untuk pembuatan pakaian. Ada serat kapas, serat nanas, serat sisal, dan serat rami. Selain itu, dari kelompok hewan bisa juga dihasilkan bahan sandang, misalnya dari bahan bulu domba dihasilkan untuk banyak pakaian. Ini di daerah bermusim 4 musim banyak dimanfaatkan untuk pembuatan pakaian-pakaian berbahan wol. Kemudian ulat sutra, kokonnya bisa dimanfaatkan sebagai bahan tekstil berkualitas tinggi dan juga ada pakaian dari kulit hewan. Contoh di sini adalah contoh kulit ular, meskipun belakangan ini banyak tren menentang penggunaan kulit hewan sebagai bahan pakaian. Ini dari para kelompok pecinta hewan. Kalau menurut kalian bagaimana anak-anak? Ya, berikutnya adalah keanekaragaman hayati sebagai sumber papan atau pakaian. Banyak kelompok makhluk hidup, khususnya tumbuhan, yang banyak dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan bangunan, tanaman kelapa, kemudian berbagai jenis kayu, rumbia, bambu, dan lain sebagainya. Kemudian beberapa jenis makhluk hidup dimanfaatkan sebagai pendukung kegiatan-kegiatan budaya. Misalnya berbagai jenis bunga yang digunakan untuk ziarah atau nyadran ini di adat Jawa, anak-anak. Kemudian pohon cemara dimanfaatkan untuk pembuatan pohon Natal bagi pemeluk agama Kristiani. Kemudian pada ritual ngaben di Bali maupun pemakaman di Toraja ini memanfaatkan berbagai jenis hewan dan tumbuhan untuk ritualnya. Itu tadi adalah pemanfaatan keanekaragaman hayati pada kehidupan manusia. Selanjutnya, karena satu dan lain hal, maka berbagai jenis makhluk hidup mulai berkurang atau menghilang dari permukaan bumi. Beberapa hal yang menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati, yang pertama adalah hilangnya habitat. Yang kedua, pencemaran tanah, air, dan udara. Yang ketiga, eksploitasi yang berlebihan. Yang keempat, perubahan iklim. Kelima, industrialisasi pertanian dan hutan. Dan yang terakhir, adanya spesies pendatang. Ya, yang pertama adalah hilangnya habitat anak-anak. Ini bisa karena berbagai sebab. Mungkin hilangnya habitat hutan karena penebangan dialihfungsikan sebagai lahan pemukiman atau perkebunan, sehingga makhluk hidup baik hewan maupun tumbuhan yang ada di situ kehilangan tempat tinggalnya, kehilangan habitat. Kemudian pencemaran lingkungan, ini contoh gambar kawasan yang tercemar sehingga menyebabkan organisme yang hidup di kawasan itu menurun jumlahnya karena beberapa tidak adaptif atau tidak mampu bertahan dalam kondisi lingkungan yang tercemar. Kemudian eksploitasi yang berlebihan. Manusia beberapa tidak bijaksana dengan mengambil manfaat, menebang, membunuh tumbuhan maupun hewan untuk kepentingannya dengan tidak memperhatikan regenerasinya. Misalnya kalau di gambar ini contoh badak yang diburu karena diambil culanya, kemudian gajah juga sering diburu untuk diambil culanya. Hal ini eksploitasi yang tidak bijaksana seperti ini yang beresiko untuk menyebabkan punahnya atau terancamnya kehidupan beberapa spesies di permukaan bumi. Kemudian keberadaan spesies pendatang ini misalnya di Danau Ayamaru di Papua. Itu ada jenis ikan endemik yang namanya ikan pelangi atau Melanotaenia ayamaruensis. Kemudian di kawasan danau itu ditambahkan ikan mas atau Cyprinus carpio. Ini spesies pendatang. Ternyata ikan mas itu, Cyprinus carpio itu memangsa ikan pelangi, sehingga lama-kelamaan spesies ikan pelangi yang sebenarnya merupakan spesies endemik justru semakin berkurang populasinya karena ada spesies pendatang yang lebih kuat. Kemudian sistem pertanian maupun kehutanan yang semakin modern itu beberapa aspek justru merugikan
keanekaragaman hayati, kecenderungan untuk hanya memelihara atau menanam tanaman atau spesies yang dianggap menguntungkan dan menyingkirkan tanaman atau spesies yang lain yang dianggap merugikan, sehingga dalam satu kawasan hanya berkembang atau dikembangkan satu jenis makhluk hidup saja. Ini dari sisi keanekaragaman hayati merugikan karena semakin sedikit jenis makhluk hidup yang bertahan di kawasan itu. Nah, sekarang bagaimana? Apa yang bisa dilakukan upaya untuk melestarikan keanekaragaman hayati, mengurangi risiko kepunahan, dan kalau memungkinkan meningkatkan kembali keanekaragaman hayati di permukaan bumi. Yang pertama adalah reboisasi. Reboisasi penanaman pohon memunculkan kembali produsen akan merangsang meningkatkan potensi untuk munculnya konsumen dari tingkat 1 sampai tingkat 3 atau 4. Kemudian hentikan illegal logging. Pembalakan hutan liar yang berlebihan dan tidak terkendali itu akan memusnahkan habitat bagi banyak makhluk hidup. Kemudian jika memang dibutuhkan untuk menebang tanaman, maka digunakan metode tebang dan tanam kembali. Berikutnya adalah menerapkan pertanian polikultur. Ini pertanian yang tidak hanya mengembangkan satu jenis tanaman saja. Jadi bisa dengan tumpang sari atau dalam satu kawasan ditanam berbagai macam jenis tanaman. Jika dalam satu pertanian spesiesnya tidak memungkinkan ditanam bersamaan dengan spesies yang lain, ini misalnya kalau padi dia membutuhkan pemanasan yang penuh sehingga kalau dicampur dengan tanaman yang lain hasilnya tidak optimal, maka bisa diterapkan dengan menyisakan sebagian kecil lahan untuk dibiarkan menghutan atau membentuk semak belukar. Di situ akan menjadi penyangga bagi ekosistem monokultur tersebut. Kemudian pemulihaan bibit unggul, persilangan, penemuan spesies-spesies baru akan menambah koleksi keanekaragaman hayati yang sudah ada. Selanjutnya, untuk mengurangi pencemaran dengan pengelolaan limbah dan sampah yang ramah lingkungan. Kemudian yang terakhir adalah dengan cara mendirikan konservasi ex situ maupun in situ. Nah, secara khusus anak-anak, pelestarian atau konservasi secara in situ itu apa? Nah, pelestarian in situ adalah usaha pelestarian yang dilakukan di habitat aslinya, di tempat aslinya. Itu bisa berupa cagar alam, taman nasional, suaka marga satwa, taman hutan raya, maupun taman laut. Sedangkan pelestarian ex situ adalah usaha pelestarian atau konservasi yang dilakukan di luar habitat aslinya, misalnya kebun raya, taman safari, kebun koleksi, dan kebun binatang. Oke anak-anak, demikian tadi diskusi kita tentang pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat dalam pembelajaran kalian. Terima kasih, sampai jumpa di topik berikutnya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.